Shalom, shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita dan Ia teramat baik. Dan sekali lagi dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di minggu kedua di bulan ini, tepatnya minggu 9 Juli tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Karena itu mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadirat-Nya yang luar biasa. Bagi saudara yang melayani hari ini, melayanilah dengan penuh urapan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di antara kita saat kita beribadah. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah dan melayani Tuhan hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 5 hari bersama kitab 1 Tesalonika. Dan hari Minggu ini kita sudah berada di hari yang ketiga. Maka kita akan membaca kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan kita hari ini, merindukan Tuhan dan saudara seiman. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Saudara, dalam pasal ketiga ini kita mendapati betapa besarnya kasih Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak tahan ketika setiap saat harus memikirkan keadaan mereka, karena ia sendiri belum dapat pergi ke sana, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengutus Timotius. Tujuannya agar Timotius menguatkan dan menghibur hati jemaat. Lalu ketika ia kembali, ia membawa kabar sukacita mengenai kondisi jemaat. Lega rasanya dan damailah hati Rasul Paulus ketika mendengar laporan itu. Demikian jugalah seharusnya kehidupan persekutuan berjemaat yang kita jalani. Amin. Rasanya tidak tahan kalau kita tidak saling berjumpa dalam waktu yang lama. Selalu ada kerinduan untuk bersekutu, bahkan ketika seperti pengalaman kita beberapa lama di masa-masa pandemi dulu, di mana ibadah kita hanya bisa dilakukan secara online. Rasanya mana tahan jika tak mendengar kabar dari sesama saudara seiman kita secara langsung. Akhirnya kita hanya saling menyapa dan menanya kabar, sekalipun hanya melalui media sosial, melalui WA dan Zoom saat itu. Rasanya tidak kuat untuk berdiam saja ketika saudara kita mengalami kesulitan. Kerelaan untuk saling menolong, memberikan support, menjadi gaya hidup yang terus kita kembangkan sampai saat ini. Betul? Yang mungkin terus kita tambahkan dan kembangkan adalah bagaimana rasa tidak tahan untuk membiarkan seseorang jatuh dan berkubang dalam dosa. Kesediaan untuk menegur dengan lemah lembut menjadi kewajiban yang tak terelakkan di antara kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kiranya kerinduan ini senantiasa ada di dalam hati kita. Seperti Rasul Paulus memikirkan jemaat di Tesalonika, bahkan lebih lagi seperti Tuhan sendiri. Tuhan rindu bersekutu dengan manusia. Dia ingin menyapa kita dengan firman-Nya. Dia selalu ada menyertai hidup kita dan menyelamatkan kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan datang menjadi sama dengan manusia karena kasih-Nya. Hasilnya, manusia didamaikan dengan Allah. Kedamaian pun bisa diwujudkan di antara sesama manusia. Mari jangan tahan-tahan kasih dan kerinduan kita, supaya persekutuan kasih antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan saudara seiman kita dapat terwujud. Dan hari ini, mari kita wujudkan bersama. Kita wujudkan kerinduan kita kepada Tuhan, dan kita wujudkan kerinduan kita kepada sesama tubuh Kristus, saudara kita seiman, dengan bersiap-siap segera untuk datang beribadah di gereja kita. Beribadalah, berjumpalah dengan Tuhan, dan berjumpalah dengan sesama saudara seiman kita. Nyatakanlah betapa kita mengasihi Tuhan, dan nyatakan pula betapa kita mengasihi saudara, keluarga seiman kita di dalam Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan hari ini. Hari ini kita dapat berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita. Dan pun kita dapat berjumpa secara langsung dengan sesama saudara seiman kita. Karena itu siapkan dirimu. Lihat, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Tuhan akan menyatakan pribadi dan kuasa-Nya. Sidang jemaat Tuhan yang sakit, saudara akan disembuhkan. Bagi saudara yang memiliki persoalan, beban yang berat, bawa itu kepada Tuhan. Dan percayalah, hari ini segala beban persoalanmu akan diambil alih oleh Tuhan. Tuhan sangat baik dan mengasihi kita. Bagi sedang jemaat Tuhan yang berkesempatan untuk melayani hari ini,
Mari, layani Tuhan, layani sesamamu, dan pengurapan Tuhan mengalir atas hidupmu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita hari ini dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, sementara saudara mempersiapkan diri saudara untuk datang ke rumah Tuhan, perjalananmu akan ditolong oleh Tuhan. Dan mungkin setelah ibadah, saudara akan melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Kemanapun saudara pergi, percayalah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau atau menggagalkan rencana-rencana baikmu di hadapan Tuhan, percayalah, perlindungan kuasa Tuhan nyata atas hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, yang hari ini mungkin tidak dapat beribadah secara langsung karena kondisi fisik saudara, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.